Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal melanjutin soal yang kemarin, yaitu mengenai SWK, Seleksi Wawasan Kebangsaan untuk Sekolah Kedinasan maupun CPNS, yaitu materinya tentang Pancasila. Kalau kemarin kita udah yang part satunya udah sampai nomor 12, kali ini bakal melanjutkan dimulai dari soal TWK untuk sekolah kedinasan dimulai dari nomor 13. Langsung aja. Di sini ada soal nomor 13. Nilai-nilai yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup merupakan titik-titik Pancasila. A. Kausa formalis. B. Kausa materialis. C. Kausa prima. D. Kausa historis, atau E. Kausa finalis. Nah, kausa di dalam Pancasila itu artinya asal mula. Kausa adalah asal mula. Kalau formalis, formal, kata dasarnya adalah formal. Formal berarti asal mula bentuknya formal. Kalau yang B, kausa materialis berasal dari kata materi. Materi yaitu bahan-bahannya diambil dari mana. Kausa prima, kausa historis tidak ada. Yang E adalah kausa finalis. Finalis diambil dari kata final, akhirnya final ya. Finalis, final itu pasti kalau perlombaan di babak akhir. Berarti final itu adalah kausa finalis, artinya kausa asal mula. Finalis artinya tujuan, asal mula tujuan. Yaitu Pancasila dijadikan sebagai tujuannya adalah sebagai dasar negara. Di sini nilai-nilai yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu merupakan bentuk dari Pancasila? Apakah merupakan asal mula dari materi Pancasila? Apakah asal mula dari tujuan adanya Pancasila? Nah, nilai-nilai Pancasila yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila, yaitu asal mula materinya dari mana. Jadi jawabannya adalah yang B. 13B. 14. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai kerohanian di dalamnya. Hal yang bukan termasuk nilai kerohanian adalah rohani dari dalam diri. A. Nilai kebenaran. B. Nilai material. C. Nilai estetis. Estetis itu estetik atau keindahan. D. Nilai religius, atau E. Nilai moral. Yang bukan nilai kerohanian adalah nilai material. Karena pengertian nilai kerohanian itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rohaniah seorang manusia. Nilai ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, itu nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu segala sesuatu yang bersumber pada akal manusia, baik rasio, pikiran, cipta manusia, kayak gitu. Yang kedua adalah nilai keindahan atau estetis, atau kadang-kadang disebutnya estetik yang bersumber pada perasaan. Yang ketiga adalah nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak manusia. Dan yang keempat adalah nilai religius atau nilai agama yang merupakan nilai mutlak dari nilai kerohanian. Nilai ini, nilai religi itu menduduki posisi tertinggi dibandingkan dengan tiga nilai lainnya. Jadi, di dalam Pancasila yang bukan termasuk nilai kerohanian adalah nilai material atau yang B. Jawabannya B. Oke, soal nomor 15 untuk seleksi wawasan kebangsaan, sekolah kedinasan, Pancasila. 15. Berikut ini yang merupakan aktualisasi Pancasila sebagai objektif adalah objektif ya, berarti objeknya. A. Pelaksanaan dalam sikap pribadi golongan, setiap anggota kelompok, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha, dan rakyat Indonesia. Pelaksanaan dan sikap pribadi. B. Pelaksanaan Pancasila sebagai konsep dasar dan gagasan mengenai wujud
kehidupan yang baik dan diciptakan oleh bangsa Indonesia. C. Pelaksanaan Pancasila yang mengandung pikiran terhadap suatu bangsa mengenai kehidupan yang lebih baik dan dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara. Yang C jelas bukan, soalnya dilaksanakannya hanya oleh pemerintahan negara. Berarti bukan yang C. D. Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi kejadian yang nyata dalam setiap aspek penyelenggara negara di semua bidang kenegaraan. Ada kata kunci di semua bidang kenegaraan. Kalau yang E, pelaksanaan Pancasila dalam bentuk kristalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, terutama di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berarti pemerintahannya ya, pemerintahannya aja berarti bukan. Jadi jawaban yang benar itu adalah aktualisasi Pancasila secara objektif merupakan pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggara negara di semua bidang kenegaraan. Jadi jawabannya adalah yang D ya, karena di semua bidang kenegaraan. Kalau yang A, B, C, dan E itu dibagi-bagi. Selanjutnya, soal nomor 16. Perbedaan Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek hukum adalah A. Hukum untuk melindungi individu dan politik melindungi individu. B. Hukum menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban dalam hal individu dan masyarakat. C. Hukum diutamakan untuk kebersamaan, masyarakat memiliki kedudukan yang sama dengan negaranya. Bukan. D. Hukum secara mutlak dikuasai oleh satu golongan. Bukan. Oligarki. Yang E. Hukum milik bersama dan tidak ada pembatasan dengan agama. Ada ya hukum pembatasannya dengan agama. Berarti bukan C, bukan D, bukan E. Nah, perbedaan Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek hukum merupakan dengan adanya demokrasi Pancasila, hukum ada untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan dalam hal individu dan juga masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang B, ya. Nomor 17. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengacu pada A. Sila keempat Pancasila, B. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, pembangunan ekonomi ya. Ekonomi kita kan gotong royong. C. Pasal 28I ayat 2. 28 itu tentang HAM atau hak asasi manusia. D. Tahun MPR nomor 20 MPR tahun 2000 atau E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dia ngomongin apa sih? Objeknya yang ditanya apa sih? Pembangunan ekonomi. Mengacu pada, kalau Dekret Presiden 59 itu jelas enggak, dia nggak ngomongin ekonomi sama sekali. Ingat dekret adalah pembubaran konstituante, dibubarkan, tidak berlakunya UUDS, berlaku kembali Undang-Undang 45, dibentuk MPRS dan DPAS kayak gitu. DPAS ya, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Jadi nggak ngomongin ekonomi sama sekali. Pasal 28I ayat 2 ngomongin hak asasi manusia, nggak ngomongin ekonomi. Pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat disebut sebagai tujuan negara. Tujuan negara kita banyak, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau kita kenalnya dengan Pancasila. Sekarang sisa yang A dan yang B. Sila keempat itu bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu adalah kata kuncinya adalah kerakyatan dan demokrasi. Jadi kan saya bilang kalau pembangunan ekonomi kita itu dengan gotong royong, musyawarah. Jadi jawaban yang tepat di dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi itu mengacu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan untuk pengembangan ekonominya mengacu pada pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga kemajuan ekonomi itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang
18. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dengan cara induktif, yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila dan menganalisisnya secara hierarkis piramidal sehingga menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Hierarkis piramidal, urutan hierarkis piramidal. Piramid bentuknya adalah segitiga. Yang Pancasila menjiwai itu adalah hierarkis piramidal. Ini yang minta adalah induktif. Kalau deduktif itu hierarkis piramidal. Kita yang B, mengamati gejala-gejala sosial, budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dari dan makna dari gejala-gejala tersebut. Atau C, mencari hakikat Pancasila serta menyusutnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Atau D, mengamati gejala sosial ekonomi masyarakat, merefleksikannya dan menarik makna dari gejala-gejala tersebut. Atau E, mencari kepribadian Pancasila dari kebudayaan bangsa Indonesia, kemudian mengelompokkannya sesuai wilayah geografi. Ini sistem filsafat, diambil dengan cara induktif yang ditanya. Jadi, kalau misalnya Pancasila sebagai sistem filsafat itu dibedakan dengan dua cara. Yang pertama deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi satu keutuhan pandangan yang komprehensif. Atau yang C, kalau yang secara induktif atau pertanyaannya yaitu mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat dan merefleksikannya dan menarik arti dari makna dari gejala-gejala tersebut. Jadi jawabannya yang B. 19. Berikut ini yang menurut pengertian paham negara integralistik Indonesia menurut Dr. Supomo adalah A. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang kepentingan individunya tidak memiliki arti karena bangsa itu merupakan hal yang utama. Enggak ya, masa kepentingan individunya tidak memiliki arti? Indonesia mengakui adanya kepemilikan individu. Yang B, negara integralistik Indonesia adalah negara yang kehidupan individu dan golongannya tidak begitu utama dibandingkan negara dan negara merupakan bentuk persatuan dari golongan-golongan masyarakat. Salah. Tidak begitu utama dia. Kalau yang C, negara integralistik Indonesia adalah negara yang berdasar pada kepribadian Indonesia dan meletakkan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama. Salah, yang sebenar adalah kepentingan bersama di atas kepentingan golongan maupun kepentingan individu. Terbalik. D. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Positif ya. Kata-katanya positif. Kita bandingkan dengan E. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang menyatukan keanekaragaman dan menjadikan kepentingan pemerintah sebagai kepentingan yang utama. Bukan lah. Oke. Tinggal satu. Jadi, sebenarnya pengertian paham negara integralistik Indonesia menurut Supomo itu negara yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Atau yang D, jadi pilih jawaban D. Soal selanjutnya 20. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila ke Pancasila. A. Sila ke-1, sila ke-1 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dia gak ngomongin Tuhan, gak ngomongin nilai religi, intinya gak ngomongin kepercayaan, berarti bukan sila ke-1. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ngomongin manusia, ya, yang tidak bermewah-mewahan pasti manusia yang adil dan beradab. Kita simpan yang B. C. Persatuan Indonesia, apakah ngomongin yang C? Kita tadi simpan yang B. C. Sila ketiga bunyinya adalah persatuan Indonesia. Itu adalah bentuk cinta terhadap negara. Cinta terhadap negara ya, kayak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan produk Indonesia,
hormat terhadap bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangga terhadap kebudayaan Indonesia, menggunakan batik, itu adalah sila ketiga sebagai wujud cinta negara. Sedangkan yang tidak bermewah-mewahan itu nggak ada hubungannya sama sila ketiga, berarti sila ketiga salah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan tapi hubungannya dengan musyawarah, jadi keempat juga nggak ada hubungannya. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, bermewah-mewahan adil nggak kelihatannya. Oke, jadi kita simpan apakah sila kelima atau sila kedua. Sebenarnya ini bahasanya dalam butir-butir Pancasila. Di dalam sila kelima itu ada 12 butir Pancasila. Yang pertama, mengembangkan sikap perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, yang B, bersikap adil antara sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Yang C, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang D, menghormati hak-hak orang lain. E, suka memberi pertolongan kepada orang lain. F, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain. G, tidak bersifat boros. Hemat kan berarti? Bersikap hemat berarti. Yang G, atau yang tidak bersifat boros, berarti dia bersikap hemat. H, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Atau I, tidak bersifat gaya hidup mewah. Berarti yang benar adalah sila kelima atau yang E. 20E, 21. Untuk soal wawasan kebangsaan TWK untuk sekolah kedinasan dan juga CPNS. 21. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia memiliki arti A, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. B, Pancasila yang ada sejak negara Indonesia berdiri dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. Perjanjian luhur ya, itu udah ada dari dulu. Kalau yang C, Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang serba majemuk. Enggak, itu bukan perjanjian luhur. D, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara. Kalau yang E, Pancasila sebagai pedoman tingkah laku atau petunjuk bagi warga negara Indonesia. Bukan ini jawabannya. Pedoman tingkah laku, lebih ke karakteristik, lebih ke jiwa bangsa. Sedangkan ini yang ditanya perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa itu ada pada waktu mendirikan negara. Dan slogan sekali merdeka tetap merdeka harus dipertahankan sebagai perwujudan dan atau manifestasi dari hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah yang B. 22. Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia, yaitu sejak zaman dahulu kala ketika ada kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Ingat, Majapahit kerajaan terakhir di Hindu-Buddha. Merupakan pengertian Pancasila sebagai A, pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup berarti ke depan, tapi ini ngomongin zaman Sriwijaya sama Majapahit, berarti yang lalu. B, kepribadian bangsa Indonesia, bukan ya, kepribadian. C, sumber hukum, dia nggak ngomongin sumber hukum. D, jiwa bangsa Indonesia, atau E, perjanjian luhur. Oke, Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit dan Sriwijaya. Itu merupakan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jiwa itu yang selalu tertanam sejak dahulu kala. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke.
Sudah sekian dulu untuk materi, untuk soal dan juga pembahasan wawasan kebangsaan kali ini. Nanti kita lanjutkan ke part 3-nya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.